Sebagaimana sebuah riwayat mengatakan, man asa ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup atas satu kebiasaan, maka dia akan dimatikan atas kebiasaan tersebut dan dibangkitkan nanti oleh Allah sebagaimana dia dimatikan dengan kebiasaannya itu. Maka milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan dimatikan Allah dalam kebiasaan yang baik. Banyakkan baca Quran selalu Bapak Ibu. Tidak mustahil dimatikan Allah kita sedang baca Quran. Betapa indahnya Bapak Ibu, mati yang diharapkan, mati sedang menjalankan ibadah. Biasakan ngaji rajin kesana kemari Bapak Ibu. Malam Selasa di masjid kita, malam Rabu di masjid sana, malam Kamis di masjid sana. Jadikan mengaji sebagai hobi. Syukur-syukur sedang mengaji diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ayo, ada yang mau mati sekarang? Ini sedang ngaji kita ini. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Yang mana Pak? Nanti aja ya. Nanti aja lah. Orang yang terbiasa beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak mustahil dimatikan Allah sedang sholat. Kan banyak Pak yang dikirim-kirim di grup-grup video orang meninggal dunia sedang sholat. Banyak nggak? Karena memang dia punya kebiasaan ibadah. Siapa yang hidup atas sesuatu kebiasaan, Allah akan matikan dengan kebiasaan tersebut. Syukur-syukur dalam kebiasaan yang baik. Sebaliknya jika kebiasaannya jelek, nauzubillah, tidak mustahil Allah matikan dengan kebiasaan yang buruk itu. Contoh, ini kisah nyata di Saudi Arabia. Menurut penuturan seorang Bilal Mayit, kebetulan perempuan Bilalnya, sudah 13 tahun lebih beliau berprofesi menjadi Bilal Mayit. Satu ketika meninggal seorang anak gadis. Lalu dia pun dipanggil untuk membantu menyelesaikan pemandiannya. Lalu dibawalah gadis tersebut. Ketika dibuka kain penutupnya, terkejut Bilal Mayit tersebut hingga akhirnya pingsan Bapak Ibu. Pingsan Bilal Mayit tersebut. Kenapa? Dilihatnya keadaan si mayit lain daripada yang biasa. Sampai akhirnya sadar, sang Bilal Mayit pun melaksanakan kembali tugasnya, dimandikan, kemudian disolatkan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan dalam keadaan seperti yang dia lihat. Apa rupanya keadaan si mayit anak gadis tersebut? Dilihatnya kondisi anak gadis tersebut, kondisi tangannya itu meliuk-liuk di atas kepala. Begini. Dilipatkan begini gak bisa, udah kaku badannya, meliuk ke atas begini. Lalu ditanyalah kepada sang ibu, "Bu, kenapa kok bisa kayak gitu anak ibu? Tangannya meliuk ke atas gini." Sambil menangis sang ibu berkata, "Begini Bu, anak saya hobi dengerin musik sama nyanyian. Kalau udah ada musik, jogetlah dia. Itu hobinya. Asal dengerin musik, jogetlah dia. Puncaknya diundang dia di acara pesta oleh temannya. Ada musiknya, ada nyanyiannya. Jogetlah dia. Saking surnya joget, pas pula tangannya ke atas. Tangan orang joget kayak mana Pak? Kalau ke atas, kayak aku belum pernah, belum tahu. Tolong, kayak mana contohnya? Nggak ada yang tahu. Pokoknya ke atas lah dalam cerita itu. Begitu saking surnya joget, dia pun terjatuh. Kemudian kepalanya menghantam meja yang ada di dekatnya. Dalam waktu itu juga anakku pun meninggal dunia. Dalam waktu yang tidak lama, tubuh anakku pun terus mengeras kaku hingga tidak sempat dilipatkan sebagaimana biasa. Itulah kisah
ya yang dialami oleh seorang anak gadis tersebut. Akhirnya apa? Allah matikan dia dalam keadaan joget dan posisi tangannya tetap seperti ini. Kayak gini orang joget, Bu, kayak gini kan? Berarti nanti dibangkitkan dari kubur pun begitu bangkit gini-gini juga dia tuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini pembelajaran berharga untuk kita. Hati-hati, Bu. Yang hobi joget. Hati-hati. Bapak-bapak pun hati-hati. Kadang ada orang kalau udah undangan nggak puas rasanya kalau nggak naik ke pentas, kalau nggak joget. Ada yang bangsa begitu. Ada pula asal tiap malam minggu selalu karaokean plus joget-joget. Ada hobi kali. Kalau hobi baca Quran kan bagus. Ini hobinya joget. Akhirnya Allah matikan sedang dalam keadaan joget. Dan video-video kiriman kawan tentang orang sedang joget mati pun banyak tersebar. Betul nggak Pak? Banyak. Betul lah pernyataan man asa ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, Allah matikan dalam kebiasaan tersebut. Termasuk nauzubillah orang yang kerjanya biasa main judi, tidak mustahil matinya sedang main judi. Orang yang biasanya mabuk, tidak mustahil sedang mabuk dia pun mati, nauzubillah. Yang parahnya nauzubillah, hobi berzina, tidak mustahil Allah matikan dalam keadaan berzina. Berita terbaru